Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-muridu fi tariqillah tashihu at-taubati ila Allah ta'ala min jami'i adh-dhunub. وإن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأدائها. خلاص هذا عدد فليبادر بأدائها إلى أربابها إن أمكن، وإلا فيطلب الإحلال منهم، فإن الذي تكون ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق. وشرط صحة التوبة صدق الندم على الذنوب مع صحة العزم على ترك العود إليها مدة العمر. ومن تاب عن شيء من الذنوب وهو مصر عليه أو عازم على العود إليه فلا توبة له. كمل. وليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه، ومتى حزن على تقصيره وانكسر قلبه من أجله فليعلم أن الله عنده، إذ يقول سبحانه أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. وعلى المريد أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها أشد من احترازه من تناول السم القاتل، ويكون خوفه لو ارتكب شيئا منها أعظم من خوفه لو أكل السم، وذلك لأن المعاصي تعمل في القلوب عمل السم في الأجسام، والقلب أعز على المؤمن من جسمه، بل رأس مال المريد حفظ قلبه وعمارته، والجسم غرض للآفات وعما قريب يتلف بالموت، وليس في ذهابه إلا مفارقة الدنيا النكدة النغصة. وأما القلب إن تلف فقد تلفت الآخرة، فإنه لا ينجو من سخط الله ويفوز برضوانه وثوابه إلا من أتى الله بقلب سليم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama yang harus dimulai oleh seseorang yang menjalani jalan menuju kepada Allah, yang dia menitih di jalan menuju kepada Allah adalah melakukan taubat sahihah atau taubatun nasuh. Taubatun nasuh yaitu taubat yang terkumpul di dalamnya syurutut taubah, syarat-syarat taubat. Taubat dari segala macam dosa, kecil mau besar, jika masih berkaitan dengan madzalim, hak-hak manusia, maka segeralah untuk menunaikannya kepada yang memilikinya. Jangan dianggap kalau sudah tidak mikir berarti halal. Selesaikan. Kalau memang tidak ada yang bisa kamu berikan kepada dia, carilah untuk minta halal dari dia. Segala cara. Kenapa? Karena tanggungannya itu masih tergadaikan, ada di tangan makhluk nantinya. Mungkin dia diampuni dosanya dia dengan Allah, tapi nanti ada di akhirat banyak nanti yang menuntut dia. Karena itu Nabi mengabarkan ada orang disebut bangkrut akhirat, muflis. Dia enggak maksiat, dia enggak makan dia tidak minum khamr, dia tidak zina, malah banyak sholat, banyak menghadiri majelis khair, banyak qiyamul lail, banyak puasa sunnah. Tapi ternyata pernah mencaci fulan, pernah menfitnah fulan, pernah makan hartanya fulan, pernah menzalimi si fulan. Maka harus diambil pahalanya untuk
membayar atau untuk membalas kepada yang ia salahi. Habis pahalanya, banyak tuntutan masih. Akhirnya dosa orang yang menuntut ditanggungkan kepada dia, bangkrut. Karena itu selesaikan sebelum mati. Karena itu adalah berbahaya. Syarat tobat dikatakan sah, harus benar-benar manusia itu menyesal atas perbuatan dosanya. Jangan bangga. Jangan kamu anggap kalau kamu itu bisa merampas hartanya orang itu adalah satu keberhasilan. Kalau kamu menipu itu satu keberhasilan. Kalau kamu melakukan dosa itu adalah satu kebanggaan. Nyesel. Menyesal dari itu semuanya. Kemudian betul-betul ada keteguhan dalam hati, tidak akan mengulangi lagi selama hidupnya. Merencanakan 10 tahun yang akan datang akan melakukan lagi, percuma. Itu tobat tidak sahihah. Siapa orang yang menyatakan tobat dari perbuatan dosa tapi terus melakukannya, atau punya rencana untuk melakukan lagi, maka tidak diterima tobatnya. Itu disebut taubatul kadzabin. At-taubah min ghairi igla' min ad-dunub, at-taubah min ad-dunub min ghairi igla'in minha taubatul kadzabin. Tobat daripada perbuatan dosa tapi tidak langsung spontan menarik diri, mencabut diri dari perbuatan itu, tobatnya pembohong. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai tidak tobat. Kalau bertobat, maka at-taib nadami kaman la dambalah. Orang yang tobat dari perbuatan dosa itu seperti nggak punya dosa. Allah tidak pernah mencela orang yang tobat itu karena dosanya. Malah Allah menawari rahmatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah innallaha huwal ghafurur rahim. Orang yang sudah melampaui batas, bukan dosa biasa, melampaui batas. Hamba-hambaku yang melampaui batas nih, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Allah itu maha mengampuni dan maha rahmat. Lallahu afrahu bitaubatit taib minad dham'anil warid wal agimil walid wad dhalil wajid. Allah itu lebih senang mendapati hambanya yang bertobat ini dari perbuatan dosa, melebihi senangnya orang yang kehausan mendapatkan air. Bisa dibayangkan kalau 2 hari 3 hari tidak minum, haus, panas, kemudian mendapatkan air. Bahagianya bagaimana, senangnya orang ini. Atau al-agimil walid, orang yang sudah lama nggak punya anak, kemudian punya anak. Ya apa senangnya? Atau orang yang kehilangan barang, sudah putus asa ternyata barang itu ada. Ia cari-cari nggak ia dapatkan. Sampai Nabi menggambarkan seorang yang dia pergi musafir di padang pasir, naik onta, dalam ontanya tadi, di ontanya tadi itu semua makanannya, bekalnya ada di situ, dia jatuh, ontanya lari, dikejar-kejar, hilang. Apa yang ia tunggu? Perjalanan jauh, nggak mungkin ditempuh dengan kaki. Cari pohon, nunggu Israel. Dia memejamkan mata, tidur sejenak, bangun, buka matanya, ternyata ontanya di muka dia. Gimana senangnya ini orang? Malah digambarkan di hadis itu saking senangnya
ngomong keliru. Dia menyatakan, Ilahi, anta abdi wa ana rabbuk. Tuhanku, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ini gambaran orang yang begitu bahagia sampai keliru ngomong. Anaknya sendiri panggil bapak misalnya. Bapaknya panggil rek misalnya. Hah? Allah lebih senang menerima tobatnya hamba dari senangnya orang yang dalam keadaan begini. Karena itu tobat. Nah, tobat itu ada maratibnya. InsyaAllah akan kita jelaskan berikutnya. Ya, ada tobat wajibah. Tobat yang wajib. Tobat daripada perbuatan maksiat. Daripada fi'lul mukhalafat atau tarkul wajibat. Itu tobat yang wajibah. Meninggalkan wajib, melakukan maksiat, itu tobat yang wajibah. Ada tobat yang mandubah. Selain keduanya, meninggalkan sunnah, meninggalkan makruh tobat. Ada lagi meninggalkan kulla nafasin wa lahdatin yafutu fi ghairi dzikri yafutu an dzikrillah. Setiap nafas, setiap detiknya yang tidak ada zikir kepada Allah, dia tobat. Bahkan bukan hanya nafas walahdah, khatrah fil galab. Ini tobatnya anbiya ini. Karena itu Nabi masih istighfar. Istighfarnya itu bukan istighfar apa? Ini istighfar fadilah untuk mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.